Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Pratama dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Online terhadap Efektivitas Perkuliahan bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, kalau begitu akan saya lanjutkan kepada pendahuluan dan berikut merupakan latar belakang penelitian saya. Perguruan tinggi telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di banyak negara. Pendidikan perguruan tinggi merupakan tahapan penting dalam pembelajaran akademik, karena adanya pembekalan dalam pengetahuan keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam dunia kerja dan kontribusi pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Jika saya mengutip dari Barton A. Clark, perguruan tinggi merupakan institusi yang memberikan pendidikan riset dan pengabdian masyarakat, yang mampu menciptakan inovasi dan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk memajukan masyarakat. Perkuliahan sendiri telah berkembang selama bertahun-tahun dengan banyaknya perubahan yang signifikan dalam sistem kurikulum dan lingkungan belajar yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi yang diadaptasi oleh sistem pendidikan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya di bidang perkuliahan. Ditambah lagi dengan diadopsinya metode pembelajaran online dan hybrid yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Sistem pendidikan dalam perguruan tinggi juga merupakan pengalaman yang menawarkan mahasiswa kesempatan untuk mengeksplorasi lebih dalam terhadap minat, kemampuan, dan batasan dalam jenjang karir yang ingin mereka tempuh. Pendidikan perguruan tinggi memiliki lingkungan studi yang mendorong mahasiswa untuk dapat lebih mandiri, berpikir lebih kritis, serta terlibat secara langsung dalam kegiatan intelektual dengan teman sesama mahasiswa maupun dosen mereka. Maka dari itu, menurut saya penting untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan perguruan tinggi dan tantangan-tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam fase pendidikan yang tengah ditempuh. Hal ini sama pentingnya dengan mendalami keefektifan praktik dan strategi atau metode untuk dapat diterapkan oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan pengembangan akademik mahasiswa. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, metode pembelajaran online muncul dan berkembang pesat sebagai metode pendidikan yang populer. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat serta fenomena pandemi yang memaksa sistem pembelajaran online untuk terus berkembang dengan cepat serta diadopsi sedini mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran online telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan saat ini, dan pengaruhnya terhadap keefektifan perkuliahan bagi mahasiswa merupakan sebuah topik yang sangat menarik untuk ditelah lebih jauh. Metode perkuliahan online menjadi solusi utama untuk memungkinkan mahasiswa tetap terhubung dengan pelajaran dan pembelajaran, meski tanpa adanya kegiatan tatap muka secara langsung. Meski banyak perguruan tinggi telah mengadopsi metode ini, namun tetap juga banyak perdebatan yang berputar mengenai efektivitasnya. Belum lagi untuk adopsi metode seperti ini di Indonesia, perguruan tinggi yang ada juga akan menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan juga akses internet. Akan saya lanjutkan ke bagian perumusan masalah. Berikut merupakan perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya sampaikan. Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian berupa: satu, kelebihan dan kekurangan dari metode perkuliahan online dibandingkan dengan perkuliahan konvensional di kampus bagi mahasiswa. Yang kedua, adanya pengaruh dari penggunaan metode perkuliahan ini terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa. Yang ketiga, ada keefektifan platform pembelajaran daring yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa dan interaksi terhadap dosen. Yang keempat, strategi yang paling efektif untuk digunakan dalam metode perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi saya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh penggunaan metode perkuliahan online terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa, serta menganalisis pengaruh penggunaan platform pembelajaran daring dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa dan juga interaksi dengan dosen. Dilanjut kepada manfaat penelitian, adapun manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas metode perkuliahan online dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan juga menyediakan pemahaman bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih efektif serta keefektifan dan kepraktisan metode perkuliahan online di ruang lingkup pendidikan.
Selain itu, manfaat lainnya yang didapat seperti mengetahui sejauh mana platform yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan daring dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen dalam proses pembelajaran online. Tentu disertakan dengan pemahaman bagi rekomendasi pemilihan platform yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjut ke dalam pembahasan bab 2, yaitu landasan teori. Konsep. Di sini konsep merupakan aktif yang dapat dipahami sesuai dengan sejarah istilah kata konsep yang berasal dari kata konseptum. Mengutip Singharimbun dan Effendi pada bukunya tahun 2011, konsep merupakan suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi sumber objek secara abstrak. Dengan adanya konsep, maka peneliti diharapkan dapat menggunakan istilah yang berkaitan untuk objek tertentu. Konsep yang dimaksud di sini bertujuan untuk menggambarkan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Konsep tersebut dapat ditarik melalui judul yang diambil, yaitu pengaruh metode pembelajaran online terhadap efektivitas perkuliahan bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, yakni untuk mengambil tema utama mengenai efektivitas komunikasi interpersonal. Dilanjutkan ke review literatur. Berikut ada 10 tinjauan literatur yang saya ambil dari beberapa artikel lain. Akan saya mulai pada artikel pertama, yaitu artikel yang memiliki judul Persepsi Mahasiswa Piaut terhadap kuliah online di masa pandemi COVID. Penelitian satu ini memiliki penemuan bagaimana pengaruh metode perkuliahan online dalam efektivitas perkuliahan, di mana pemahaman yang didapatkan oleh mahasiswa masih cenderung kurang diterima, dan keseluruhan mahasiswa memilih kuliah tatap muka dibandingkan dengan kuliah online. Lalu ada juga artikel yang berjudul Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online di Era COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa. Penelitian ini lebih meneliti mengenai dampak perkuliahan online terhadap mental mahasiswa, namun hasil kesimpulan menyatakan bahwa dengan metode perkuliahan online, mahasiswa cenderung keberatan dalam menyelesaikan tugas karena kurangnya interaksi antar mahasiswa dan menyatakan kurang efektifnya metode perkuliahan online. Yang ketiga, ada artikel berjudul Kematangan Emosi dengan Stres Mahasiswa dalam Menjalani Kuliah Online selama masa PSBB. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor kematangan emosi juga berpengaruh terhadap peningkatan stres yang berujung pada keefektifan perkuliahan online ini. Kematangan emosi yang terlatih tentu dapat berguna dalam menurunkan stres dan berdampak positif terhadap keefektifan perkuliahan yang dijalani. Selanjutnya ada artikel yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis online pada mata kuliah kewirausahaan. Dalam penelitian ini, memiliki variabel yang cukup dekat dengan menambahkan metode perkuliahan yang wajib diuji coba. Ini dengan metode problem-based learning. Penelitian ini menemukan bahwa metode pembelajaran dalam perkuliahan online dinilai cukup efektif melalui media Google Meet dan berpengaruh baik terhadap kelas yang terlibat dalam program pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada artikel berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Mahasiswa terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Mekanika Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Padang Angkatan 2019. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan merupakan variabel yang cukup dekat dengan mengutamakan nilai keefektifan dengan hasil belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini terlihat cukup baik. Dilihat dari 5 indikator terkait yang digunakan peneliti dan dapat juga kita lihat secara garis besar bahwa teknik belajar yang digunakan mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan UNP Angkatan 2019 memiliki hasil 5:1. Pada artikel selanjutnya yang berjudul Efektivitas Media Sosial WhatsApp sebagai media pembelajaran online mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran UNESA pada mata kuliah praktik administrasi perkantoran, penelitian ini memiliki variabel yang sama dengan menambahkan media pembelajaran berupa aplikasi media sosial WhatsApp dan menghasilkan hasil yang terbilang cukup efektif dalam metode perkuliahan online bagi pembelajaran mahasiswa. Dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp, mahasiswa tetap dapat berperan aktif dalam diskusi yang dihadapkan melalui grup chat maupun dalam segi komunikasi dengan dosen. Artikel selanjutnya berjudul Pengembangan Sistem Kuliah Online Universitas Diponegoro untuk Antarmuka Mahasiswa pada Perangkat Bergerak Berbasis Android. Dalam penelitian ini, variabel berfokus pada implementasi dan pengujian sistem aplikasi terhadap keefektifan perkuliahan online bagi mahasiswa. Sistem aplikasi berbasis Android yang digunakan dinyatakan lebih efektif bagi pengguna dosen yang memiliki materi dan mengunggah materi setiap saat tanpa bergantung pada tempat dan waktu. Tentu ini juga efektif bagi pengguna mahasiswa dalam mengambil ketersediaan materi yang diberikan tanpa terhambat tempat dan waktu.
Artikel selanjutnya berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media Online Selama Pandemi COVID-19 pada Mata Kuliah PIK dalam Pandangan Mahasiswa. Penelitian ini memiliki variabel serupa, tentu berfokus pada efektivitas pembelajaran daring yang didapat oleh mahasiswa selama perkuliahan online. Hasil yang didapat dari pandangan mahasiswa berupa keefektifan pembelajaran daring yang dirasa tidak efektif karena dalam praktiknya memberikan tugas yang tidak sesuai dengan materi yang diberikan. Lalu ada persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran dalam jaringan untuk mata kuliah kalkulus. Dalam artikel penelitian ini, memiliki variabel tentang persepsi mahasiswa mengenai pembelajaran daring yang dilakukan, dan kesimpulan yang didapatkan dari hasil yang ada menemukan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap keefektifan sistem pembelajaran. Dikarenakan adanya mata kuliah kalkulus, pemahaman tidak dapat dipahami sepenuhnya dengan sistem pembelajaran daring dan memerlukan sistem pembelajaran secara langsung atau luring. Dan terakhir, artikel berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Online di Universitas Keharapan Kediri pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik. Penelitian ini juga berbasis pada variabel persepsi mahasiswa dalam keefektifan sistem pembelajaran daring bahasa Inggris. Hasil menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa menunjukkan sisi positif karena media yang digunakan dianggap tidak sulit untuk digunakan dan memiliki fitur masing-masing yang dapat dipahami. Namun kesulitan tetap hadir dengan adanya halangan dalam berkesempatan untuk aktif dalam proses perkuliahan dan untuk memahami instruksi. Lanjut pada pemahaman oleh variabel X saya. Metode perkuliahan yang dimaksud merupakan metode pembelajaran yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan platform digital tertentu dan teknologi internet dalam menghubungkan dosen dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Tentunya tetap ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel terkait, seperti ketersediaan akses internet dan teknologi, kemampuan teknologi dan literasi digital, faktor psikologis bagi kedua belah pihak, serta faktor sosial seperti interaksi untuk menumbuhkan inovasi. Saya lanjutkan ke dalam variabel Y. Efektivitas perkuliahan yang dimaksud merupakan kemampuan sebuah program perkuliahan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Beberapa faktor juga dapat mempengaruhi variabel ini, yakni metode pengajaran yang digunakan, kualitas materi ajar yang terkait, kualitas pengajaran, partisipasi mahasiswa, dan juga evaluasi pembelajaran. Dilanjutkan pada model penelitian, berikut merupakan model penelitian yang digunakan. Model penelitian dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran online sebagai variabel X atau variabel bebas, dan efektivitas perkuliahan sebagai variabel Y atau variabel terikat. Dan berikut merupakan contohnya. Lalu berlanjut pada hipotesis teori. Hipotesis teoritis dari penelitian ini adalah pengaruh metode pembelajaran online sebagai variabel bebas terhadap efektivitas perkuliahan sebagai variabel terikat.